Hai adik-adik. Wah, kemarin seru banget kita berlayar ke Siprus. Kayaknya kalau jalan bersama Tuhan Yesus, disertai Tuhan Yesus, semua bakal seru. Kayaknya naik kereta api juga gak kalah seru. Adik-adik mau naik kereta api bersama kakak? Tapi jangan lupa, kita harus puji Tuhan terlebih dahulu, ibadah dahulu, baru kita berjalan-jalan. Siapa mau ikut? Yuk, ikut yuk. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Iya, bertemu lagi dengan Kak Monik dan Kak Alan dan pemain musik kita Kak Caca. Kak Caca. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik dong Kak. Iya dong ya, selalu disertai Tuhan. Nah, Iya. Kak Alan, itu Apa kostum nih, Kak? apa tuh? Ini Apa bentuk tuh adik-adik? kereta nih Kak. Oh, ini Kalau kakak apa nih Kak? Kamu Monik? kayaknya kalau Kak Alan bagian depannya, aku gerbongnya nih. Oh, bagian belakang enggak? Iya, bagian belakang ngikutin Kak Alan berarti. Nah, kayak gitu. Kita mau jalan-jalan kemana nih? Naik kereta. Jalan-jalan pagi-pagi gini jalan kemana nih Kak? Kira-kira nih sama adik-adik nih Mana Kak? ya, mungkin adik-adik ada yang pernah jalan-jalan naik kereta ke Bandung. Ke Terus luar kemana kota lagi yang ya? lain mana nih Kak? Yang Ke lebih jauh lagi Kak? Surabaya. Kayak lagu itu. Kayak mana? Nah, Oh. kayak lagu naik kereta api. Nah, adik-adik tetap ingat, kemanapun kita pergi, kita jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Bener Kak, minta serta Iya. Tuhan juga Kak dalam perjalanan kita Kak. Iya benar Kak Alan. Ngomong-ngomong adik-adik, sekarang waktunya kita memuji Tuhan Memuji dulu. Tuhan. Iya, Kita betul, mau Kak. nyanyi lagu yang ada keretanya. Ada keretanya nih, Kak. Tapi Ada bukan naik hubungannya, kereta Kak. api tutut Kak Alan. Kereta Lagu apa nih? ya? Kira-kira adik tahu nggak nih Kak? Iya, adik-adik tahu nggak ya lagunya? Nah, lagunya kayak gini. Aduh senangnya naik kereta. Bisa ya adik-adik? Bisa dong, Kak. pasti Pasti, masih Kak. ingat. Oke, Kak Caca, yuk kita mulai lagunya. Ayo Kak Caca. Aduh Senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Sopirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? lagi. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Sopirnya ngantuk, jalannya duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Lagi adik-adik. Senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Sopirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Sopirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Nah, dari lagu itu kelihatan nih Kak. Iya, pilih Kak. naik kereta yang mana adik-adik? Kereta Tuhan dong Kak, kan Iya. lebih besar Kak. Lebih besar, Bisa jalannya duduk. lurus dan menuju ke surga. Iya, yang pasti dong, enak. pastinya Oke. dah, Kak. Sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Yuk, kita mau menyembah Tuhan. Semuanya bangkit berdiri adik-adik. Bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa sambil memuji Tuhan. Iya, kita Dengan akan lagu? nyanyi lagu Yesus namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Sekali lagi Yesus. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis.
Mari Kamonik berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih atas berkat-Mu. atas berkat-Mu Pada hari ini. pada hari ini. Sebentar lagi. Sebentar lagi Kami akan memulai. kami akan memulai Kebaktian kami. Engkau Engkau yang sertai. Engkau yang sertai Dari awal. dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai kami semua. Sertai kami semua. Terima kasih. Hanya dalam nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kami mengucap syukur. kami mengucap syukur dan berdoa. dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Nah Kak, sudah memuji Tuhan, udah naik keretanya Tuhan, Iya. terus Tuhan. udah berdoa juga. Iya. Selanjutnya kita memuji Tuhan lagi nih Kak. Iya, adik-adik. Adik-adik di rumah, jangan lupa tetap bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Iya. Lagunya apa nih Kak? Apa ya? Kalian mau ngapain nih? Kita harus banyak gerak nih Kak. Biar oke. adik-adiknya semangat Siap. juga di rumah. Oke, apa nih kalian? Kalian mau ngapain? Tadi Kakak Alan kan sudah ngomong harus tetap berdiri. Tapi ini geraknya sambil duduk, berdiri, terus ada Duduk, jalannya, berdiri, ada ada jalan, lari, ada lari. Wah, ada apa banyak lagi ya Kak? Banyak Kak gerakannya nih Kak. Oh gitu. Tapi apapun kegiatan kita tentunya harus senang karena Tuhan yang menyertai kita. Oke deh adik-adik, sekarang kita nyanyi ya. Lagu apa nih? Duduk senang, berjalan senang. Oke, ya. Kita mulai Kak Caca. Duduk senang, duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh tetap Yesus tolong saya. Hatiku selalu senang. Lagi ya Kak? Berlari senang, melompat senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh Yesus tolong saya. Hatiku selalu senang. Duduk senang lagi Kak. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh sejak Yesus tolong saya. Hatiku selalu senang. Wah, sudah senang nih Kak. Duduk aja senang. Iya. Berjalan senang. Iya. Berlari pasti senang Kak. Iya, apalagi mendengarkan firman Tuhan Nah, yang itu paling utama Kita hari harus ini. utamakan dulu Kak. Karena firman Tuhan yang paling menyenangkan hati kita. Iya, karena kita bisa mendengarkan langsung dari perkataan Tuhan. Nah, sekarang betul, Kak. waktunya kita berdoa lagi ya, Iya. Kak Alan. Kita berdoa sambil memuji Tuhan dan juga mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, kita naikkan pujian, Ku di tanganmu. Ku di tangan. Di tanganmu, ku di tanganmu.
Adik-adik, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menerima puji-pujian kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau duduk, diam, dan mendengarkan firman-Mu. Kau juga berkati Kalina yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kalina. Kalina. Kamu Nik ini. Kita memanggil Kalina dulu nih. Iya, sekarang kita panggil Kalina. Oke? Suaranya kenceng atau enggak nih Kak? Manggilnya Kak. Harus kenceng dong Kak. Biar Kalinanya denger nih Kak. Kayaknya Kalinanya lagi jauh deh. Kan kita di stasiun. Kalinanya kayaknya masih di sana. Yuk. Kita jemput aja Kak. Iya, kita jemput aja deh naik kereta. Iya. Ayo, bener Kak. Oke. Ayo, Kak Caca. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Nah, hari ini adik-adik ketemu lagi dengan saya, Kak Lina. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau kembali melanjutkan cerita firman Tuhan minggu yang lalu. Adik-adik masih ingat nggak cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Nah, cerita firman Tuhan minggu yang lalu tentang Bapak Paulus ya adik-adik ya. Bapak Paulus ngapain ya? Bapak Paulus dan teman-temannya lagi memberitakan firman Tuhan adik-adik nih. Kakak punya gambarnya. Nih Bapak Paulus dan teman-temannya dia lagi memberitakan firman Tuhan adik-adik. Memberitakan firman Tuhan di mana sih Kak? Nah, Bapak Paulus pada minggu yang lalu udah diceritakan bahwa Bapak Paulus dan teman-temannya adik-adik dia tiba di sebuah pulau adik-adik. Ini kakak punya gambarnya adik-adik. Nah, Bapak Paulus dan teman-temannya tiba di sebuah pulau adik-adik. Nih, di pulau sini nih adik-adik namanya Pulau Ciprus adik-adik. Nah, di Pulau Ciprus ini mereka memberitakan firman Tuhan. Adik-adik pasti bertanya, Kak, kalau memberitakan firman Tuhan itu susah nggak sih Kak? Kira-kira banyak halangannya nggak sih Kak? Tentu saja nggak susah adik-adik ya. Banyak orang yang nggak mau menerima Bapak Paulus dan teman-temannya adik-adik. Banyak yang mereka nggak suka pada Bapak Paulus adik-adik. Tapi adik-adik karena penyertaan Tuhan mereka semua jadi berani menghadapi semua rintangan itu adik-adik. Nah akhirnya adik-adik pada saat ini Bapak Paulus sampai di kota paling ujung Ciprus adik-adik. Yaitu kota apa di situ adik-adik? Kota Pafos adik-adik. Nah di kota yang paling ujung di Pulau Ciprus itu akhirnya Bapak Paulus dan kawan-kawannya kembali berlayar adik-adik. Nah, pastinya naik kapal adik-adik ya, berlayar ke sini nih adik-adik. Ke sini nih. Dia tiba di sebuah pelabuhan namanya Perga adik-adik. Nah, di pelabuhan ini akhirnya Bapak Paulus tinggal berdua dengan temannya adik-adik. Yaitu Bapak Paulus dan Barnabas adik-adik ya, Paulus dan Barnabas. Mereka akhirnya cuma tinggal berdua di situ. Paulus dan Barnabas ini juga kembali memberitakan firman Tuhan adik-adik. Karena mereka tahu adik-adik di daerah ini adik-adik ya, di Perga ini penduduknya tidak mengenal Tuhan. Penduduknya belum pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus adik-adik. Mereka belum pernah mendengar siapakah Tuhan Yesus itu sebenarnya adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik, Paulus dan Barnabas ini mereka memberitakan firman Tuhan di situ adik-adik. Sambil mereka melanjutkan perjalanan mereka adik-adik. Setiap hari mereka berjalan kaki adik-adik, melewati gunung-gunung yang tinggi adik-adik. Akhirnya mereka sampai di sebuah kota yang besar nih adik-adik di sini nih. Di sebuah kota yang besar, kota ibu kota adik-adik ya, yaitu namanya kota Antioquia adik-adik. Adik-adik pasti bertanya, Kak minggu yang lalu Paulus juga sampai di kota Antioquia, kok sekarang di Antioquia lagi? Beda adik-adik ya, kalau yang dulu di sebelah sini adik-adik, nah sekarang di sini. Ini sebuah kota yang sangat besar adik-adik. Antioquia merupakan
ibu kota dari Pisidian adik-adik. Antiokhia ini merupakan sebuah kota yang sangat besar. Dan di situ adik-adik juga tinggal bangsa-bangsa lain adik-adik selain bangsa Yahudi adik-adik. Nah adik-adik di situ Paulus dan Barnabas ini adik-adik dia tidak mengenal satu orang pun adik-adik. Di situ dia tidak mempunyai teman adik-adik yang mereka kenal adik-adik. Tetapi adik-adik walaupun seperti itu mereka nggak kenal siapapun, mereka tetap memberitakan firman Tuhan adik-adik. Dengan berani mereka menyampaikan kabar kebaikan, mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus, siapakah Tuhan Yesus itu sebenarnya. Nah adik-adik pada hari Sabat akhirnya Paulus dan Barnabas ini dia pergi ke rumah ibadah adik-adik ya. Sama seperti adik-adik nih adik-adik. Kalau setiap hari Minggu adik-adik juga pergi ke sekolah minggu. Tapi kali ini karena nggak pergi sekolah minggu, adik-adik tetap ikut ibadah online. Nah adik-adik Paulus dan Barnabas ini akhirnya dia pada hari Sabat pergi ke rumah ibadah orang Yahudi adik-adik. Di situ Paulus dan Barnabas dia duduk mendengarkan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi adik-adik ya. Kemudian adik-adik Paulus ini diberi kesempatan oleh pemimpin-pemimpin agama di situ adik-adik untuk memberikan khotbah adik-adik, untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah adik-adik dengan senang hati adik-adik Paulus bangkit berdiri dan dia memberikan khotbah kepada orang-orang yang ada di rumah ibadah itu adik-adik. Paulus menyampaikan tentang Tuhan Yesus, siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu. Sehingga adik-adik di rumah ibadah itu adik-adik orang-orangnya kan belum banyak yang belum mengenal Tuhan. Akhirnya sebagian dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini adik-adik mereka senang mendengarkan cerita Paulus adik-adik. Akhirnya mereka juga percaya akan cerita dari Paulus adik-adik. Dan sebagian orang ini menjadi percaya pada Paulus adik-adik. Tapi adik-adik juga ada sebagian orang yang tidak percaya adik-adik, belum mau mendengarkan cerita Paulus. Dan mereka juga belum percaya akan Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik setelah Paulus menyampaikan firman Tuhan, akhirnya orang-orang yang percaya akan cerita Paulus tadi adik-adik, mereka mendatangi Paulus dan bilang pada Paulus, pada hari Sabat berikutnya mereka ingin Paulus dan Barnabas ini adik-adik untuk menyampaikan firman Tuhan lagi, untuk menceritakan apa yang tadi sudah mereka sampaikan adik-adik. Nah adik-adik dengan senang hati adik-adik, pada hari Sabat berikutnya adik-adik, Paulus dan Barnabas kembali datang ke rumah ibadah. Paulus kembali menyampaikan firman Tuhan adik-adik, menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik, menceritakan tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Nah adik-adik, tapi adik-adik sayangnya adik-adik orang-orang Yahudi yang ada di situ adik-adik mereka nggak senang adik-adik, mereka iri hati kepada Paulus adik-adik. Karena apa adik-adik? Karena sebagian besar dari penduduk kota Antiokhia itu adik-adik mereka datang berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan sama Paulus adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik orang-orang Yahudi di tempat itu mereka iri hati adik-adik. Bahkan adik-adik mereka membantah setiap apa yang dikatakan sama Paulus adik-adik. Mereka menjelek-jelekan Paulus adik-adik. Nah adik-adik kira-kira Paulusnya takut nggak adik-adik? Tidak adik-adik ya, Paulus nggak takut adik-adik. Karena apa? Karena Paulus dan Barnabas ini yakin ya adik-adik bahwa Tuhan pasti akan menyertai mereka adik-adik. Dalam keadaan apapun Tuhan pasti akan menyertai mereka. Tuhan pasti akan memberikan keberanian kepada mereka adik-adik. Benar adik-adik. Karena Paulus percaya bahwa Tuhan menyertai mereka adik-adik. Akhirnya Paulus berani berkata kepada orang-orang Yahudi yang membantah perkataan Paulus tadi adik-adik. Paulus bilang kepada mereka bahwa Paulus tidak akan mengajar mereka lagi, tapi Paulus akan mengajar
bangsa-bangsa lain yang ada di kota Antiokhia itu adik-adik. Nah adik-adik, orang-orang yang percaya sama Paulus tadi yang ada di Antiokhia itu adik-adik, mereka senang adik-adik. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa Paulus sekarang mengajar mereka secara khusus adik-adik. Jadi mereka bisa mendengar dan mengerti akan firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, setelah itu adik-adik orang-orang Yahudi ini adik-adik, mereka nggak suka sekali sama Paulus. Mereka iri hati, tapi Paulus tetap berani berkata kepada orang-orang Yahudi itu. Nah adik-adik, orang-orang Yahudi yang tadinya nggak suka sama Paulus, akhirnya mereka bersama-sama dengan orang-orang Antiokhia yang belum percaya sama Paulus, mereka akhirnya membuat suatu rencana adik-adik, untuk mengusir mereka adik-adik. Nah akhirnya adik-adik, Paulus dan Barnabas ini diusir dari kota Antiokhia itu adik-adik. Akhirnya adik-adik, Paulus dan Barnabas ini setelah diusir dari Antiokhia, akhirnya dia melanjutkan perjalanannya nih adik-adik sampai ke kota, yaitu kota Iconium adik-adik. Nah di kota Iconium ini adik-adik, Paulus dan Barnabas kembali memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, di situ adik-adik banyak orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang percaya sama Paulus adik-adik. Itulah suatu bukti ya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap anak-anaknya yang percaya pada Tuhan, setiap anak-anaknya yang taat akan firman Tuhan adik-adik, seperti Paulus dan Barnabas. Meskipun tadinya orang Yahudi banyak yang nggak percaya sama Paulus, tapi di kota Iconium ini adik-adik, ternyata adik-adik ada sebagian orang Yahudi yang juga percaya sama firman Tuhan, percaya sama Paulus adik-adik. Nah adik-adik, sebagian dari orang Yahudi dan orang Yunani yang percaya sama Paulus, mereka senang mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan sama Paulus adik-adik. Nah adik-adik, di Iconium ini akhirnya adik-adik, sebagian besar dari kota itu adik-adik juga percaya sama Tuhan akhirnya adik-adik. Nah adik-adik, tapi adik-adik di kota Iconium ini adik-adik akhirnya terbagi menjadi dua kelompok adik-adik. Satu kelompok orang yang percaya sama Paulus, dan satu kelompok lagi adalah orang yang tidak percaya sama Paulus. Mereka bersama-sama dengan orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin agama yang ada di tempat itu adik-adik. Bahkan ya adik-adik, mereka mempunyai rencana adik-adik untuk melempari Paulus dan Barnabas ini dengan batu adik-adik. Tapi adik-adik, oleh karena kuasa Tuhan adik-adik, akhirnya Paulus dan Barnabas ini mengetahui rencana mereka adik-adik. Nah akhirnya adik-adik, karena Paulus sudah mengetahui rencana mereka, Paulus dan Barnabas ini akhirnya meninggalkan kota Iconium, dan Paulus kembali melanjutkan perjalanannya adik-adik nih. Kembali melanjutkan perjalanannya ke kota ini nih adik-adik, ke kota Listra adik-adik. Nah, kembali mereka di kota Listra kembali memberitakan firman Tuhan. Di kota Listra ini adik-adik, Paulus dan Barnabas melihat adik-adik bahwa orang-orang yang ada di kota itu rajin memberikan persembahan-persembahan di kuil-kuil adik-adik. Nah adik-adik, Paulus berkata sama Barnabas, aku ingin ya supaya orang-orang yang ada di kota Listra ini, mereka nggak lagi pergi ke kuil, tapi mereka bisa berbalik dan hidup menjadi orang-orang Kristen. Itulah suatu keinginan dari Paulus adik-adik. Benar adik-adik, akhirnya ya di kota Listra ini adik-adik, Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan. Setiap ketemu orang dia memberitakan firman Tuhan. Akhirnya adik-adik, Paulus dan Barnabas ini berkumpul di suatu tempat adik-adik, dan banyak penduduk dari kota Listra ini adik-adik datang untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Di situ Paulus menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik, menceritakan tentang siapakah Tuhan Yesus itu sebenarnya.
Nah adik-adik, pada saat Paulus membawakan cerita firman Tuhan, Paulus melihat adik-adik ya, ada seorang yang cuman duduk aja di tempat duduknya adik-adik. Paulus pada saat bercerita dia memperhatikan orang itu adik-adik. Orang itu cuman duduk aja, tapi Paulus yakin dan percaya adik-adik bahwa orang itu sebenarnya dia mempunyai iman yang besar adik-adik. Paulus percaya bahwa orang itu sebenarnya percaya sama Tuhan. Orang itu percaya apa yang telah diceritakan sama Paulus adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak adik-adik, ternyata orang yang cuma duduk aja itu adik-adik, ternyata dia nggak bisa jalan adik-adik. Kenapa adik-adik nggak bisa jalan? Karena orang itu ternyata lumpuh sejak lahir adik-adik. Dia satu langkah pun dia nggak bisa jalan adik-adik. Ia cuman duduk aja adik-adik, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Kira-kira enak nggak sih adik-adik seperti itu? Pasti nggak enak adik-adik ya. Kalau dia mau ngapa-ngapain nggak bisa. Kalau misalkan mau ngambil makan dia nggak bisa, mesti ditolong orang. Nah adik-adik, pada saat Paulus melihat orang itu, akhirnya Paulus mendatangi orang itu adik-adik. Paulus berkata pada orang itu, berdirilah tegak di atas kakimu. Nah adik-adik, dengan yakin dan percaya adik-adik bahwa orang itu percaya akan firman Tuhan. Orang itu percaya bahwa Tuhan juga akan mengampuni setiap dosanya. Tuhan juga dengan kuasanya akan menyembuhkan kakinya yang lumpuh adik-adik. Nah dengan iman adik-adik, orang yang lumpuh itu mulai menapakkan kakinya adik-adik. Ia tapakkan kakinya satu demi satu. Akhirnya dia berdiri. Akhirnya dia bisa berdiri dengan tegak. Akhirnya dia bisa berjalan satu langkah, dua langkah. Dan akhirnya dia bisa berjalan kian kemari adik-adik. Nah adik-adik, saking senangnya adik-adik, orang itu sampai bisa lompat adik-adik. Nah adik-adik, kira-kira orang-orang yang ada di situ heran nggak sih melihat hal itu? Benar adik-adik. Orang-orang yang Listra di situ adik-adik, dia belum pernah adik-adik melihat kejadian seperti hal itu adik-adik. Mereka heran adik-adik, kok Paulus bisa ya melakukan hal itu ya? Padahal orang itu kan lumpuh sejak lahir. Mesti dokter aja nggak bisa sembuhin dia adik-adik. Tapi adik-adik karena kuasa dari Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai Paulus, Tuhan selalu memakai Paulus di dalam segala apapun, akhirnya Paulus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir itu adik-adik. Akhirnya adik-adik, orang-orang yang ada di Listra itu mereka menganggap bahwa Paulus dan Barnabas itu adalah dewa-dewa yang turun di tengah-tengah mereka dan menjadi rupa seperti manusia adik-adik. Bahkan adik-adik mereka menyembah Paulus dan Barnabas adik-adik. Mereka membawa karangan-karangan bunga, mereka membawa lembu-lembu jantan untuk dipersembahkan kepada Paulus dan Barnabas adik-adik. Karena apa adik-adik? Karena selama ini mereka kan hidup dengan cara seperti itu adik-adik ya. Mereka selama ini berdoa dan meminta pertolongan kepada patung-patung dan pada dewa-dewa adik-adik. Makanya adik-adik, ketika Paulus melihat bahwa dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh itu, mereka menganggap bahwa Paulus dan Barnabas itu adalah dewa-dewa yang sudah turun di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka menyembah Paulus dan Barnabas adik-adik. Nah adik-adik, pada saat mereka menyembah Paulus dan Barnabas bilang kepada orang-orang itu, hei kamu sekalian, aku bukanlah dewa, aku manusia seperti kalian. Mengapa kalian melakukan hal ini? Paulus berkata seperti itu adik-adik. Paulus bilang pada mereka bahwa Paulus dan Barnabas ini adik-adik, ia adalah manusia biasa seperti orang-orang yang ada di Listra itu adik-adik. Dan mengapa mereka harus menyembah Paulus dan Barnabas adik-adik? Karena apa? Karena mereka belum tahu adik-adik, sebenarnya yang bisa menyembuhkan orang lumpuh itu tadi siapa adik-adik? Tuhan Yesus adik-adik. Makanya Paulus dan Barnabas bilang kepada mereka, sekarang kalian hidup berbaliklah kepada Allah yang
yang telah menolong kalian dan telah menolong orang yang lumpuh sejak lahir tadi adik-adik. Nah adik-adik, akhirnya adik-adik orang-orang yang ada di Listra itu mereka senang akan Paulus dan Barnabas. Akhirnya mereka menganggap bahwa Paulus dan Barnabas ini telah memberikan pengajaran firman Tuhan yang membuat mereka percaya akan Tuhan Yesus adik-adik. Nah akhirnya adik-adik setelah kejadian itu adik-adik banyak penduduk kota Listra ini memperbincangkan Paulus dan Barnabas. Mereka berkata-kata seorang dengan yang lain, kok bisa ya mereka menyembuhkan orang lumpuh itu, kok bisa ya hal seperti itu terjadi adik-adik. Nah adik-adik ketika penduduk-penduduk kota itu sedang berbincang-bincang, akhirnya datang orang-orang Yahudi yang dari Ikonium tadi adik-adik. Mereka mendengar bahwa Paulus telah melakukan mukjizat melalui orang lumpuh yang sudah disembuhkan tadi adik-adik. Akhirnya adik-adik orang-orang Yahudi ini nggak suka lagi pada Paulus dan Barnabas adik-adik. Orang-orang Yahudi ini akhirnya menghasut orang-orang Listra untuk kembali ke orang-orang Yahudi dan menjelek-jelekan Paulus dan mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang Paulus, mengatakan hal-hal yang tidak baik apa yang sudah diberitakan kepada Paulus kepada orang-orang di Listra itu adik-adik. Kemudian adik-adik orang-orang Yahudi ini akhirnya, kalau dulunya mereka cuma merencanakan untuk melempari batu Paulus dan Barnabas, kali ini adik-adik ternyata orang-orang Yahudi ini benar-benar melempari Paulus dengan batu adik-adik sampai Paulus jatuh dan seperti orang yang mati adik-adik. Nah kemudian adik-adik Paulus diseret sama mereka ke luar dari kota Listra adik-adik. Di situ Paulus ditinggalin di tempat itu sendirian adik-adik, seperti orang yang sudah mati adik-adik. Tapi adik-adik orang-orang yang tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Paulus adik-adik, mereka datangin Paulus, mereka menangis adik-adik, mereka sedih melihat Paulus diperlakukan seperti itu. Mereka sedih karena dikira Paulus ini sudah mati adik-adik. Tapi adik-adik karena kuasa Tuhan, karena penyertaan Tuhan adik-adik, akhirnya Paulus bisa bangkit adik-adik. Nah akhirnya adik-adik setelah Paulus sudah bangkit, bisa berdiri lagi, mereka bersama-sama dengan orang-orang yang tadi sudah percaya dan mendengarkan firman Tuhan tadi adik-adik, mereka kembali ke kota Listra. Mereka kembali memuji Tuhan adik-adik karena penyertaan Tuhan yang dialami oleh Paulus dan mukjizat yang telah Tuhan lakukan melalui Paulus kepada orang yang lumpuh sejak lahir tadi. Nah adik-adik, itulah cerita firman Tuhan kakak hari ini adik-adik. Dari firman Tuhan hari ini adik-adik kita bisa mengambil suatu kesimpulan adik-adik ya, bahwa Tuhan itu walaupun tidak kelihatan adik-adik, tapi Tuhan senantiasa menyertai setiap anak-anaknya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun adik-adik ya. Misalkan nih adik-adik sedang sakit, adik-adik nggak boleh takut, tapi adik-adik harus berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan sembuhin. Misalkan adik-adik lagi mau ke luar kota apa kemana, adik-adik takut, adik-adik nggak boleh takut, tapi adik-adik harus berdoa sama Tuhan. Adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah adik-adik. Nah adik-adik, kita mau buka Alkitab adik-adik ya. Adik-adik yang udah kelas Galilea sampai Betania, boleh ambil Alkitabnya. Kita mau buka di Kisah Para Rasul 14 ayat 3. Udah ketemu? Kita mau baca ya, kakak mau bacain dulu adik-adik ya. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah adik-adik, dari ayat ini ya kita bisa mengambil pelajaran adik-adik bahwa
setiap langkah Paulus selalu menghadapi halangan, menghadapi rintangan, diejek, dibantah, dihujat adik-adik. Tapi Paulus nggak berkecil hati. Tapi Paulus tetap berani. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Paulus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai Paulus. Dan di sini juga dikatakan bahwa kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat. Tuhan juga mengadakan tanda-tanda dan mukjizat melalui siapa tadi adik-adik? Orang yang lumpuh sejak lahir adik-adik. Dengan begitu adik-adik, orang-orang yang belum percaya pada Tuhan akhirnya menjadi percaya pada Tuhan dan mereka bisa membuka hati untuk Tuhan Yesus dan akhirnya mereka bisa menjadi orang Kristen. Nah adik-adik, cukup sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini boleh Engkau tanamkan dalam hati kami Bapa, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa kami boleh menjadi alat pemberita firman-Mu ya Bapa. Meskipun kami masih kecil-kecil ya Bapa, kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup ya Bapa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Segala doa dan ucapan syukur kami ya Bapa, hanya kami peralaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Adik-adik, ketemu lagi sama Kak Dede. Nah, hari ini tanggal 30, tadi kan adik-adik udah dengerin firman Tuhan, terus sudah pujian. Sekarang kita mau ayat emas dan aktivitas. Tapi buat adik-adik yang nulis di buku firman, siapin bukunya ya. Kita sama siapin Alkitabnya. Kita mulai catat dulu ya, tanggal 30 Januari 2022. Judulnya Di Kota Listra. Bahannya Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai 52 sama Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Nah, buat ayat emasnya siapin bukain Alkitabnya di Mazmur 46 ayat 2. Buat adik-adik yang Yerusalem dan Galilea, dengerin ya. Kita baca dari Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sekali lagi ya, buat adik-adik Yerusalem sampai Galilea. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Buat yang adik-adik Yudea sampai Betania, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi ya, buat adik-adik Yudea sampai Betania. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, sekarang kita siap-siap buat bikin aktivitas. Bahan-bahannya
Kalau adik-adik punya kertas HVS boleh, atau kertas berwarna apa aja boleh. Siapin 2. Warnanya beda ya. Lalu siapin ini. Ini ukurannya 28 kali 6. Siapin 1. Yang 28 kali 6 siapin 1. Yang 20 kali 4 siapin 2 lembar. 20 kali 4 siapin 2. Kalau adik-adik punya pita-pita kecil boleh, tapi ini kakak pakai kertas berwarna. Ukurannya sih lebarnya cuma setengah senti. Lalu siapin kalau ada lem, ini double tip, gunting, spidol. Sama kakak siapin stiker love gini, boleh 4 sampai 5 lembar. Sama pita 1. Cara buatnya, yang kertas yang tadi yang berwarna, adik lipat jadi 2. Dua-duanya ya, dilipat jadi 2. Nih, lipat jadi 2. Setelah itu dimasukin. Kalau adik-adik punya lem boleh pakai lem, kalau punya double tip boleh pakai double tip. Ini kakak pakai double tip. Yang paling bawah dilem dulu, yang bagian bawah. Setelah bagian bawah dilem, yang ini bagian atas, adik-adik ambil garis tengah. Setelah itu ukur 9 cm ke arah sini. Jadi garis tengah ya, 9 cm. Lalu digunting jadi 2. Setelah digunting, adik-adik gulung. Nih, digulungnya seperti ini. Kasih lem atau double tip boleh ya adik-adik. Digulung, terus ditempel deh, sama yang satunya juga digulung juga. Nanti jadinya seperti ini setelah digulung. Setelah itu, yang ini kan masih kebuka nih, adik-adik lem. Dilem kanan kiri. Nah, jadi dia nggak kebuka. Untuk tengahnya kita hias yang tadi nih, yang 28 kali 6, tekuk sininya kecil aja. Nggak usah banyak-banyak. Setelah itu, yang ini
tekuk tengah. Sampai yang ke ujung sini tadi, yang dilipat kecil. Setelah itu, adik-adik lebarin lagi, tekuk pas sampai tengah yang tadi, dua-duanya. Baru nih yang ujung yang kecil tadi, adik-adik kasih lem. Yang ini disambung ke sini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Tiga-tiganya ya, dibikin begitu. Ini tekuk kecil, terus ambil tengah, lipat. Ini dibuka. Nanti yang ini yang kecil dikasih lem atau double tip. Adik-adik tempel. Nanti jadinya seperti ini tiga-tiganya. Nah, setelah itu tadi yang kita siapin nih yang kertas-kertas kecil, adik-adik tempel seperti ini. Tiga-tiganya dibikin begitu ya. Jadi adik-adik lipat dulu nih, terus baru tempel. Kalau adik-adik punya pita kecil boleh pakai pita. Ambil tengah-tengah, tempel. Nanti tiga-tiganya adik-adik bikin seperti ini. Cara nempelnya di sini, yang paling atas ini, yang kotak, nanti posisinya seperti ini. Jadi yang dikasih lem, yang ini, bagian ini, sama ini. Ingat ya, yang bagian ini di atas. Yang paling besar, yang 28 tadi, taruh di bagian tengah. Yang kecil-kecil tadi, adik-adik letakkan di kanan kirinya. Kakak sudah ada nih, nanti jadinya seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Yang love-love tadi, love tadi nih, adik-adik tempel di bagian bawahnya. Di bagian bawah. Sama yang pita yang tadi kita siapin, ditempel di bagian yang atas yang besar tadi. Nanti jadinya seperti ini. Jangan lupa ayat emasnya ditulis di bagian dalam. Nah, hari ini kan firman-Nya tentang mengajar kita, mengajar adik-adik untuk mengerti bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan. Jadi kita bikin kartu ucapan,
Terus di depannya kita tulis terima kasih untuk Tuhan Yesus. Di depan ini adik-adik bebas boleh hias dengan apa aja. Ini kakak kasih pita sama manik-manik kecil-kecil. Jadi adik-adik bebas menghiasnya pakai apa. Oke, gampang dan mudah kan? Nah, sampai di sini dulu ayat emas dan aktivitas kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, semangat terus, Tuhan Yesus berkatin.